Mari kita perkatakan 5 arti Pentakosta yang ketiga. Yang pertama, Pentakosta yang ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Yang kedua, Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Yang ketiga, Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian terhadap Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Yang keempat, Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Yang kelima, Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya, engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu, dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri, dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan, ialah tempat perlindunganmu. Yang maha tinggi, telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom saudara, di era penyelesaian amanat agung ini, kita telah menerima mandat untuk memuridkan sesuai dengan Matius 28 ayat 18-20a yang berbunyi, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu." Tuhan pada hakikatnya memerintahkan kita untuk menjadikan semua bangsa murid, dan bukan menjadikan semua bangsa jemaat. Namun, dalam praktiknya, seringkali gereja hanya berhenti pada tahap mengumpulkan orang, bukan membentuk murid. Pada Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas mengenai komunitas profesional yang memuridkan. Salah satu permasalahan yang terjadi dalam kekristenan masa kini adalah memisahkan antara kehidupan rohani di gereja dengan kehidupan sehari-hari di dunia profesional, termasuk di dalam komunitas Kristen seperti kelompok sel atau kul. Kul seringkali hanya berhenti di level persekutuan dan bukan pemuritan. Akibatnya, iman tidak berbuah secara nyata dalam kehidupan. Padahal, amanat agung tidak terbatas hanya di ruang ibadah. Kata pergilah mengarah pada segala bidang kehidupan. Komunitas yang memuridkan seharusnya hadir di tempat di mana kehidupan jemaat dijalani, seperti di marketplace. Lantas, bagaimana kita dapat membangun komunitas yang memuridkan? Ada 3 langkah yang dapat dilakukan untuk membangun komunitas yang memuridkan. Langkah pertama ialah membangun komunitas yang berpusat pada Kristus dan pengajarannya.
Kisah Para Rasul 2 ayat 42 mengajarkan kita bahwa fondasi utama komunitas ialah Kristus yang diberitakan melalui Injil, yakni kehidupan, kematian, kebangkitan, dan tuntutan mengikut Yesus. Tanpa pengajaran yang berpusat pada Kristus, komunitas akan menjadi aktif namun dangkal, seperti yang terjadi di banyak persekutuan profesional. Banyak komunitas profesional Kristen gagal memuridkan karena terlalu fokus pada networking, kesuksesan, atau motivasi karir tanpa menjadikan Kristus sebagai pusat. Pada akhirnya, komunitas akan kehilangan arah rohani. Maka dari itu, kita harus memastikan setiap kelompok sel digerakkan oleh visi Kristus, bukan hanya sekedar program. Kegiatan seperti komunitas doa, diskusi firman, atau mentoring rohani yang berfokus pada Kristus juga dapat dibangun di marketplace tempat kita berada. Karena ukuran keberhasilan bukan hanya dari kehadiran atau angka, tetapi juga dari transformasi karakter dan ketaatan pada ajaran Kristus. Langkah kedua, menciptakan relasi yang menajamkan, berintegritas, dan transformasional. Seperti yang dikatakan oleh Amsal 27 ayat 17, besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Demikian juga dalam hidup berkomunitas, penajaman dan gesekan pasti terjadi untuk pertumbuhan. Hingga pada akhirnya, orang dunia pun dapat mengakui atau bersaksi bahwa kehidupan orang percaya telah mencerminkan hikmat atau kedewasaan sesuai yang terdapat dalam Kolose 4 ayat 5. Proses pemuritan tidak cukup hanya dengan dukungan emosional saja, tetapi harus mendukung perubahan karakter, integritas, dan etika hidup. Komunitas seperti inilah yang dipakai oleh Tuhan untuk membantu profesional Kristen bertahan dalam integritas, khususnya di marketplace. Menjadikan komunitas sebagai tempat yang aman untuk saling menegur, mendoakan, dan menguatkan dalam tekanan nyata kehidupan kerja adalah keharusan. Tibalah pada langkah ketiga, yaitu memuridkan dengan orientasi pengutusan dan multiplikasi. Pola pemuritan yang sejati harus berlapis dan berkelanjutan, seperti yang Paulus katakan dalam 2 Timotius 2 ayat yang kedua, "Apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain." Pemuritan seharusnya tidak berhenti di ruang internal gereja, tetapi berujung pada pengutusan di dunia nyata, termasuk di marketplace. Hasilnya, dunia dapat melihat terang Kristus melalui perbuatan nyata orang percaya. Visi pengutusan menjadi hal yang penting agar tidak terjebak dalam komunitas yang stagnan dan pasif. Gereja memiliki andil dalam melatih jemaat untuk menjadikan profesi sebagai ladang pelayanan juga, agar banyak bermunculan pemimpin berkarakter Kristus di lingkup marketplace. Saudara, mari kita evaluasi. Apakah selama ini komunitas yang kita miliki sudah memuridkan? Sebab komunitas yang memuridkan sangatlah penting bagi kehidupan Kristen. Gereja yang kuat di hari Minggu tetapi lemah di hari Senin sampai Sabtu menunjukkan gagalnya pemuritan. Sebaliknya, komunitas yang memuridkan akan menghasilkan murid Kristus yang bercahaya di seluruh aspek kehidupan, termasuk di marketplace. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silakan klik link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita persiapkan hati kita memasuki minggu yang baru lagi. Mari kita mengucap syukur, ingat akan kebaikannya. Karena hanya Dia yang terindah, hanya Dia yang selalu setia, selalu ada bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan. Thank you Lord. Kau yang terindah di dalam hidup ini, tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa penuh kemuliaan. Kau yang termanis di dalam hidup ini, ku cinta Kau lebih
besar kasih setiamu kepadaku. Kami sembah Kau, ku sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan nama-Mu selalu, tiada lutut tak bertelut menyembah
percaya Tuhan, ketika Engkau hadir ya Bapa, ada satu mujizat yang terjadi, ada satu nyanyian baru Tuhan yang Kau berikan atas kami. Berdaulat terus Tuhan atas hidup kami. Engkau Raja dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami memuliakan nama-Mu lebih lagi di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Sekali lagi shalom saudara-saudara Tuhan. Shalom saudara-saudara Tuhan. Silakan haleluya. Kita percaya Tuhan Yesus baik, amin. Kita mau bersorak bagi Tuhan. Percaya bahwa hari ini di Enezil menciptakan satu lagu baru saudara-saudara semua. Kita mau belajar satu lagu baru. Kita bikin lagu ini untuk generasi-generasi. Untuk Tuhan, untuk memuliakan nama Tuhan. Katakan amin. Kita sama-sama belajar lagu bareng. Come on. Kita bertepuk tangan dan come on. Let's go. Setianya hatiku penuh dengan sukacita, nyanyikan pujian baru bagi Dia, perbuatan yang ajaib di dalam hidupku. Setiap ku ingat kasih setianya, takkan ku khawatir akan dunia, harapan kan terus tetap ada di dalam Yesusku. Dia kemenanganku, bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi bermasmurlah, nyanyikan pujian haleluya, sebab Tuhan Allah beserta kita. Pam-pam, 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 setiap ku ingat kasih setianya, takkan ku khawatir akan dunia, harapan kan terus tetap ada di dalam Yesusku. Dia kemenanganku, bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi bermasmurlah, nyanyikan pujian haleluya, sebab Tuhan Allah beserta kita. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi bermasmurlah, nyanyikan pujian haleluya, sebab Tuhan Allah beserta kita. Sama-sama kita tepuk tangan terus kepala. Kita percaya dalam namanya ada kemenangan. Kita percaya dalam namanya pemulihan. Semua kita dipulihkan dalam nama Yesus. Amin. Amin. Mari kita bersorak bagi Tuhan kita. Sama-sama nyatakan. Sakitku disembuhkan, hidupku dipulihkan, keluargaku dimenangkan, mujizat dinyatakan. Bersorak haleluya, beri puji Allah kita, bersorak nyatakan. Sing it out, come on. Sakitmu disembuhkan, hidupmu dipulihkan, keluargamu dimenangkan, mujizat dinyatakan. Bersorak haleluya, beri puji Allah kita, bersorak nyatakan. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi bermasmurlah, nyanyikan pujian haleluya, sebab Tuhan Allah beserta kita. Pam-pam, 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 sebab Tuhan Allah beserta kita. Allah beserta kita, amin. Kita mau bersyukur lebih lagi. Boleh lambaikan tangannya. Kita boleh tepuk tangan. Kita boleh bergoyang juga saudara, amin. Let's go. Let's do it one more time.
Kita renungkan kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Kita percaya saudara-saudara, kalau kita punya Allah yang kudus, kita punya Allah yang mulia, kita punya Allah yang layak sungguh untuk disembah, saudara-saudara. Karena kita tetap dalam hadirat Tuhan. Ya rara basyiri. Ya rara. Thousand generations falling down in worship, sing the song of ages to the come on, sing it out. And all who've gone before us, and all who will believe, sing the song of ages to the your name is the highest, your name is the greatest, your name stands above them all thrones and dominions, all power and position, your name stands above them all, and the angels cry. All creation
awesome in this place, Abba Father. You are worthy of all praise. To you our life we raise. You are awesome in this place, mighty God. You are awesome in this place, mighty God. You are awesome in this place, Abba Father. You are worthy of our praise. To you our life we raise. You are awesome in this place, my. Sekali kita katakan, you are awesome. You are awesome in this place, mighty God. You are awesome in this place, Abba Father. You are worthy of our praise. To you our life we raise. You are awesome in this place, my. You are awesome in this place. You are awesome in this place, mighty God. You are awesome in this place, Abba Father. You are worthy of our praise. To you our life we raise. You are awesome in this place, mighty God. You are awesome in this place, mighty God. You are awesome in this place, mighty God. Mari kita sembah Tuhan. Mari kita bawa korban ucapan syukur kita di hadapan Tuhan. Kami menyembah, kami meninggikan nama-Mu Tuhan. Oh, Shidiara laba yada yara laba yada yara laba yada yara laba shidiara laba 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 laba. Kidiara laba mbe, niara laba yada yara yara mo. Kuria laba shidiara laba yada yara laba shidiara laba yada yara laba shidiara laba yada yara laba laba laba. Mari Bapak Ibu, mari Bapak Ibu bawa korban ucapan syukurmu di hadapan Tuhan. Bawa korban ucapan syukurmu di hadapan Tuhan, saudara. Ini aralaba sere aralaba yada yada sere aralaba laba laba shiri aralaba laba. Mari saudara beserta keluargamu sembah Tuhan, sembah Tuhan, sembah Tuhan. Bawa ucapan syukurmu di hadapan Tuhan. Bawa ucapan syukurmu di hadapan Tuhan. Oh haleluya. Kuria laba sere aralaba yada yara laba sere aralaba yada yara laba yada yara laba yada mu. Kini aralaba se di aralaba laba 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 laba. Kami menyembah Tuhan. Mari yang bisa berbahasa roh, sembah Tuhan dengan roh, sembah Tuhan dengan akal budimu. Oh haleluya. Setiap generasi memuji menyembah nama-Mu Tuhan. Koria laba laba sede ara laba yada yara laba yada yara laba yada yara laba. Koria laba sidi ara laba yada yara laba yada yara laba laba laba. Oh ni ara laba yada yara laba yana mo. Ni ara laba laba laba. I exalt Thee. I exalt Thee. I exalt Thee. Lord. Berikan yang terbaik bagi Tuhan, saudara. I exalt Thee. My
lagi, I exalt you Lord. I exalt thee. I exalt thee. I exalt thee. Oh Lord. Haleluya Tuhan. I exalt thee. I exalt thee. I exalt thee. Oh Lord. I exalt thee. Oh Lord. We exalt you, Lord. I exalt thee. Oh Lord. Kami mengucap syukur buat siang hari ini Tuhan. Berbicara dalam hidup kami Tuhan, bersabdalah Roh Kudus. Urapi hamba yang menyampaikan firman, urapi kami sebagai mendengar Tuhan. Kalau kami telah memuji menyembah Tuhan lewat lagu-lagu Tuhan, lewat mazmur kami ingin menyembah Tuhan dengan seluruh akal budi kami Tuhan Yesus. Berbicaralah, bersabdalah Tuhan Yesus. Celikan mata rohani kami, rubah paradigma kami Tuhan Yesus. Tegur kami Roh Kudus. Pimpin kami di jalan yang benar, karena manusia hidup bukan hanya dari roti saja, tapi dari segenap firman yang keluar daripada mulut Kristus. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Sama-sama kita katakan amin, amin, haleluya saudara. Haleluya. Silakan duduk saudara sekalian. Saudara, hari adalah hari yang spesial saudara, karena hari ini 3 ibadah anak-anak muda kita yang melayani saudara. Bukankah mereka luar biasa saudara? God is amazing. Berikan tepuk tangan saudara. I personally wanna thank you buat setiap orang tua, om tante yang telah tiap minggu nganterin mereka ke Cool, nganterin mereka latihan, nganterin mereka melayani Tuhan saudara. Itu sebuah investasi buat kekekalan saudara. Saya terharu karena sebagian besar dari mereka adalah anak-anak sekolah minggu kita dari kecil di tempat ini saudara. Sampai sekarang mereka melayani Tuhan. That makes me cry saudara. Karena bagi Tuhan kesetiaan itu hal yang penting saudara. Banyak orang hebat tapi orang setia jarang saudara. Dan saya senang sekali ketika melihat tadi dari tim dance, dari Cindy dengan teman-teman saudara. By the way lagu tadi, lagu praise mereka yang ciptakan sendiri loh saudara. Are you blessed by the song saudara? Lagu praise tadi mereka yang ciptakan, anak-anak muda kita saudara. Saya diberkati sekali saudara. So I think this is a healthy church. Ini adalah gereja yang sehat saudara. Tagline daripada GBI Purindala PIC, Puri Intergen Church. So saya berdoa itu bukan hanya sebatas jargon, hanya bukan sebatas kata-kata, tapi betul-betul kita adalah gereja yang lintas generasi. Saudara, apa gunanya satu generasi hebat sebagai founder daripada gereja, satu generasi yang membangun tempat ini saudara, tapi nggak ada yang meneruskan kegerakan Tuhan di tempat ini. Apa gunanya saudara? I totally believe kerajaan Allah itu lintas generasi saudara. Daud boleh dipakai Tuhan luar biasa, tapi kata Tuhan anakmu Salomo yang membangun bait suciku saudara. Mungkin kita dipanggil Tuhan for such a time as this. Kita dipanggil Tuhan untuk waktu-waktu seperti ini. Kenapa saudara? Karena kita waktunya menjadi mentor, menjadi coach, menjadi jembatan lintas generasi, agar anak-anak cucu kita bisa masuk dalam kerajaan Allah, menggenapi panggilan Tuhan dalam hidup mereka saudara. There is no greater joy than a pastor. Saya mau katakan saudara, there is no greater joy for a pastor. Nggak ada sukacita yang lebih besar daripada seorang pendeta hamba Tuhan, seorang gembala untuk melihat anak-anak rohani mereka berkembang saudara. No greater joy. 13 tahun terakhir saya bersama-sama dengan mereka. 13 tahun terakhir 2013 saudara, dari saya di tempat ini sama-sama dengan mereka dari bocil-bocil saudara. Dari SD, dari SMP, dari SMA, sekarang beberapa udah pada kerja, udah pada pacaran, beberapa udah pada mau nikah, tapi mereka masih memilih untuk melayani Tuhan. For me that's the greatest joy saudara.
Saya percaya orang tua pun bangga ketika anak-anaknya melayani Tuhan. Saudara, itu warisan yang terbaik. Saudara, hari ini saya khotbah dengan judul warisan yang gagal. Judul khotbah saya ini adalah warisan yang gagal. Ini hati saya buat gereja ini, buat lintas generasi. Parents, please do pay attention to the sermons. Saudara, karena Tuhan menuntut pertanggungjawaban bagi setiap orang tua. Tuhan menuntut pertanggungjawaban bagi setiap kita mentor-mentor. Kakak-kakak rohani, orang tua rohani, bukan hanya orang tua kandung, orang tua rohani. Kalau saudara memiliki tim, saudara memimpin orang, menggembalakan orang, this sermon is for you. Kalau saudara punya anak kandung, this sermon is for you. Kenapa? Karena saya percaya warisan itu bukan hanya soal materi. Next slide. Warisan berbicara sesuatu yang lebih dalam dari sekedar materi. Warisan berbicara prinsip, nilai, value, saudara, kebenaran firman. Apa gunanya kalau generasi penerus kita tidak menghidupi jalan hidup kerajaan Allah? Apa gunanya kalau generasi penerus kita, they don't live in our footsteps? Parents and leaders, you have a choice. You can choose whether your sons and daughters walking in your shadow or walking in front of your shadow. Mereka bisa hidup selama-lamanya dalam bayang-bayang saudara, gak pernah mencapai fulfillment, gak pernah mencapai panggilan hidup mereka karena saudara selalu membayang-bayangi mereka. Atau kita bisa step aside, izinkan terang Kristus masuk dalam hidup mereka dan kita membawa mereka masuk dalam terang dan kerajaan Allah, saudara. That's your choice, itu panggilan saudara. Dan warisan itu sangat penting. Kita mau belajar dari Imam Eli. Saudara, Imam Eli adalah seorang imam besar dalam bait suci pada zaman itu. Imam Eli adalah orang yang luar biasa karena dia menjaga tabut perjanjian, saudara. Tetapi kedua anaknya Hofni dan Pinehas dikatakan adalah anak-anak dursila. Dalam bahasa Ibrani menggunakan kata Belial, dari dewa Belial, saudara. Dalam bahasa Inggris menggunakan kata scoundrels. Anak-anak mereka adalah scoundrels, saudara. Ya, mereka tidak mengindahkan Tuhan, saudara. Ini imam, bukan orang yang gak kenal Tuhan, imam, tapi anak-anaknya adalah anak-anak yang dursila. Dan dikatakan Eli telah sangat tua. Apabila didengar semua yang telah dilakukan oleh anak-anaknya, saudara, apa yang dilakukan? Mereka mengambil korban bakaran, diambil untuk dimakan sendiri. Harusnya dibakar dulu, sisanya baru buat imam. Tapi anak-anaknya tidak. Mereka mengambil korban itu, saudara, daging-daging sirloin, tenderloin, saudara, ya yang enak-enak semua diambil duluan. Lalu mereka masak buat mereka sendiri. Mereka bagi ke bapaknya juga, saudara. How do I know? Nanti kita akan lihat, saudara. Dan Tuhan tegur Eli. Oh, by the way, dosanya bukan hanya itu. Karena anak-anak Imam Eli tidur dengan para perempuan penjaga bait suci, saudara. Tapi orang tuanya gak pernah menghakimi, orang tuanya gak pernah menegur, gak pernah mendisiplin, gak pernah marahin, gak pernah suruh stop pelayanan dulu. Enggak, saudara. Saudara tahu, Alkitab mencatat Tuhan tegur Eli. Eli, kenapa, perhatikan slide-nya. Kenapa engkau lebih menghormati anak-anakmu dibanding menghormatiku? Why do you honor your children more than me? Itu sebuah teguran keras bagi para orang tua termasuk saya. Kenapa? Karena Tuhan, sebab engkau menggemukkan badanmu dengan bagian yang terbaik dari setiap korban sajian umatku Israel. Artinya Tuhan tahu Eli juga makan. Eli juga ikutan dosa anak-anaknya. Eli kompromi dalam hidupnya, saudara. Perhatikan slide berikutnya. Eli ikut kompromi, dia makan makanan yang diambil oleh anak-anaknya, saudara. Kompromi itu bukan waktu sebentar. Kompromi itu terjadi dalam waktu yang lama. Ketika anak-anak melihat orang tuanya ikut kompromi dalam dosa anak-anaknya, that's it, gak ada otoritas lagi. Eli mau tegur bagaimanapun, anaknya gak akan dengerin perkataan orang tuanya. Papa juga sama. Mama juga sama. Kan begitu, saudara. Papanya nge-vape, bilang anaknya jangan nge-vape ya. Lah papa juga nge-vape. Gimana mau bilang stop? Gak bisa. Gak bisa. Ketika orang tua mengikuti dosa anak, saudara, you have no authority to say no. Karena anak lebih cepat melihat daripada mendengar, saudara. Iya apa iya? Iya, saudara. Dan dikatakan ketika Eli meninggal usia 98 tahun, Alkitab mencatat Eli telah sangat tua dan sangat gemuk. Sebab telah tua dan gemuk orangnya. Saya rasa Alkitab bukan body shaming. Alkitab mencatat fakta. Gemuknya Eli karena dia gemuk dengan dosa demi dosa yang diizinkan dan dibiarkan selama bertahun-tahun. Saudara. Dan Tuhan marah sekali. Kenapa kamu menghormati anakmu lebih daripada menghormati aku? Ouch. Saudara. Tajam itu. Saudara.
Saya ketika baca ini, ketika mempersiapkan khotbah, saya bilang, Tuhan, aduh Tuhan ampuni saya kalau saya lebih menghormati anak saya dibanding Tuhan. Saya lebih menghormati keluarga saya dibanding Tuhan. Saya lebih menghormati kenyamanan keluarga saya dibanding saya menghormati Tuhan. Saya lebih menghormati comfort zone dalam hidup saya dibanding saya menghormati Tuhan. Supaya yang penting keluarga saya damai-damai. Kata Tuhan, no, you honor your children more than me. Kamu gak mempedulikan kekudusan dalam hidupku. Saudara, apa yang terjadi sama Eli? Apa yang saudara izinkan anak-anakmu lakukan dari sekarang? Itu penting, saudara. Karena kompromi itu sesuatu yang diizinkan masuk. Itu namanya kompromi, sesuatu yang kita allow to happen in our family. Dalam gereja juga sama, apa yang diizinkan terjadi dalam gereja itu sama. Makanya Tuhan kasih perintah kepada Paulus untuk Timotius, Titus, tegurlah apa yang salah dalam gereja. Nasehatilah mereka. Tegur 4 mata. Jangan dibiarkan dosa itu. Kenapa? Karena itu merambat kemana-mana, saudara. Di rumah juga sama. Di rumah juga sama. Bagi bapak-bapak di tempat ini, kita sebagai imam, pemimpin, kepala keluarga, saudara punya tanggung jawab sebagai imam di hadapan Tuhan. Untuk mendidik anak-anak, istri dan anak-anak mendekat kepada Tuhan. Itu gak diserahkan kepada AI. Tugasnya gak diserahkan kepada guru sekolah minggu. Tugasnya gak diserahkan kepada youth. Tugasnya gak diserahkan kepada HP, enggak. Diserahkan kepada orang tua di tempat ini. If you are single parents, entah bapak atau ibu, berarti tanggung jawab tetap di bapak atau ibu. Single parents, saudara tidak terkecuali punya tanggung jawab di hadapan Tuhan, saudara. Kalau anak-anak saudara sudah besar, yes, mereka gak bisa dimarahin kayak anak kecil. Betul, tapi untuk menciptakan generasi yang ilahi, saudara harus jadi orang yang ilahi dulu. Kita gak usah pusing anak kita berubah, kita dulu berubah, saudara. Kita dulu berubah. Oh, you cannot ask your children to change if you do not want to change. I am sorry, saudara. Gak bisa, gak ada rumusnya. Sebab hati Bapa harus berbalik kepada anak dulu, baru hati anak kembali kepada Bapa. Ayatnya yang jangan diputar balik. Hati Bapa harus kembali kepada anak, baru hati anak kembali kepada Bapa. Contoh yang kita kompromikan, absensi gereja. Dulu waktu saya kecil, saudara, minggu pagi tuh RCTI itu Doraemon sama Ninja Hattori. Yang ketawa berarti zaman-zaman itu. Dulu kalau pagi, pilihannya kalau nggak Dragon Ball, Doraemon, gereja. Saudara, pilihannya itu tuh, zaman dulu tuh saudara. Saya ngucap syukur punya orang tua yang masih maksa saya ke gereja. Coba kalau nggak dipaksa, ya udah nggak apa-apa nak, kasihan kamu capek kemarin habis ujian, ya udah di rumah aja. Nanti papa yang ke gereja, papi doain kamu. Oke, Pi, thank you. Minggu depan lagi, saudara tahu nggak sih anak itu jago manipulasi. Anak itu tahu persis gimana cara minta apa yang mereka mau, saudara. Capek, Pi, aduh ngantuk segala macam. Aduh, papi ke gereja deh, aku males. Ya udah deh nak, kasihan juga ya. Aduh kasihan anakku ini, capek. Ya udah deh kamu di rumah aja deh. Nanti papi mami doain buat kamu di gereja ya. Ya oke, papi, thank you. 10 kali kayak begitu dia gak mau ke gereja. Because what you allow is what's gonna be the norm in the family. Saudara, Bapak Ibu tahukah hari ini sekarang karena HP, ini mumpung ada anak Daynakom di tempat ini. Sekarang youthnya libur, gabung sini semua saudara. Kita mesti ngambil HP dari tangan anak-anak Bapak Ibu. Karena mereka khotbah dengerin main HP terus. Gak bisa lepas. Gak bisa lepas. Saudara, riset membuktikan dari bilangan riset center, anak-anak di Indonesia usia dini 42,05% sudah pakai HP. Itu Indonesia. Dan riset dari Good Stats tahun 2024. Saudara bisa cek di internet. Saudara saya gak bawa PowerPoint-nya. Tetapi Indonesia tahun 2024 tingkat tertinggi konsumsi layar HP dengan peringkat 6,05 jam per hari. Nomor 2 Thailand 5 jam, nomor ketiga kalau gak salah Brazil atau Argentina. Indonesia nomor 1. Indonesia nomor 1. Saudara. Mau gak mau, you need to create a space. Lagi makan malam jangan main HP semua orang tua sama anak. Karena kalau enggak gimana caranya? Lagi makan siang sama anak, kalau ya saya tahu nggak bisa semua full kita lepas HP, saya tahu. Cuman ada momen. Nah ini mesti mati. Papi mau ngomong. Family time. Papi mau share nilai kerajaan Allah. Itu kita mesti ngajarin sebagai bapak, saudara. Itu tanggung jawab di kita supaya kita gak ditegur Tuhan. Kenapa kau menghormati anakmu lebih daripada menghormati aku? Ada amin, saudara.
Next, jangan sampai kita sibuk ngurus anak orang tapi anak sendiri gak diajar. Saudara. Tahu itu kejadian di siapa? Di Imam Eli. Imam Eli dititipin Samuel kecil. Oh, saudara akan baca Imam Eli kasih pengarahan kepada Samuel kecil. Samuel, nanti kalau Tuhan datang lagi bilang, ya Tuanku, anakmu mendengarkan. Tapi kita nggak pernah terlihat ayat di mana Imam Eli mengajar anak-anaknya Hofni dan Pinehas. By the way, saudara juga nggak tahu nama ibunya mereka siapa. Catat baik-baik. Saya ada alasan kenapa di awal khotbah saya sebut nama ibunya nggak dicatat. Saudara kita lihat, next, Eli tuh ngajar Samuel loh saudara. Samuel dititipkan di bawah pengawasan Eli. If I were God, I will not allow Samuel di bawah Eli. Karena Eli imam yang gagal. Mendingan Samuel saya titipin kepada imam yang lain. Tapi faktanya Tuhan kasih anugerah kepada Eli. Kasih karunia. Eli, mungkin kau gagal dalam anak-anak kandungmu. Tapi ini saya kasih anak rohani, kamu ajar dia, kamu didik dia. Dan Samuel jadi nabi yang baik. Samuel jadi imam yang luar biasa saudara. Ini ada beberapa layer kebenaran di sini. Yang pertama, saudara, orang tua nggak ada yang sempurna. Saudara, nggak ada yang sempurna. Tapi kalau hari ini saudara dititipkan entah keponakan, anak teman, anak tetangga, anak komsel, yang mereka respect sama saudara. Mereka hormat sama saudara. Mereka mau dengerin apa kata saudara. Saudara punya tanggung jawab, didik mereka, ajar mereka untuk mengejar Tuhan. Sekalipun dibilang bosan. Ketemu tante ngomongnya ini melulu. Ketemu oma ngomongnya ini melulu. Gak apa-apa, gak pusing. Saudara, ajar mereka, didik mereka untuk dengar-dengaran dengan suara Tuhan saudara. Itu satu warisan yang lebih berharga daripada materi. Nah, satu saat papa udah gak ada. Satu saat mama gak ada. Tapi ketika kamu menghadapi kesendirian dan kamu gak tahu mesti nanya siapa, kamu tanya Tuhan Yesus. Papi kasih tahu caranya gimana. Itu berharga banget saudara. Itu berharga. Bagi para grandpa, grandma di tempat ini. Apapun namanya, akong, ama, engkong, opa, oma. Kalau dititipin cucu, itu berharga sekali. Saudara, mungkin anak-anak kita kerja dua-duanya. Papa mama kerja, cucu dititipin. Itu momen berharga, bukan buat nonton deracin. Saudara. Ambil waktu, ikut oma yuk, doa yuk. Ini kita putar YouTube, kamu bisa doa enggak? Ini oma ajarin cara doa, ini oma nyembah begini nih. Ini oma doa. Abis doa baru kita ke Toys Kingdom beli mainan. Kalau sama grandpa dibeliin mainan terus saudara. Ya kan. Abis kita doa nyembah Tuhan dulu baru. Nih nanti opa beliin mainan deh. Tapi kamu belajar nyembah Tuhan. Baca Alkitab dulu saudara. Samuel diajar oleh Eli. Samuel dengar-dengaran. Tapi anak-anaknya sendiri. Dosanya sudah Tuhan tegur. Tapi Eli gak marahin. Eli cuma tegur. Eli cuma bilang kenapa nak kamu begitu. Enggak diskors. Kamu vakum dulu deh, sabat dulu deh pelayanan, setahun gak boleh pelayanan, kamu berdosa, nanti setahun baru boleh pelayanan. Enggak tuh saudara. Di youth kita harus mengajarkan itu. Saudara. Harus. Karena mimbar itu kudus di hadapan Tuhan. Saudara. Next. Makanya honor for God must be modeled and not just taught. Untuk menghormati Tuhan gak bisa hanya diajarin, mesti dimodelkan. Saudara. Karena anak lebih cepat melihat daripada mendengar, itu udah kenyataannya begitu. I'm sorry, saudara. Saya ingat banget di zaman awal-awal 2013, 2017, 13 tahun lalu ketika saya di zaman youth. Kan ibadah di sini kan youth kita di sebelah saudara. 13 tahun terakhir saya di ruangan sebelah. Banyak. Saudara, saya sama mereka tumbuh yang tadi tuh nari, yang nyanyi, yang choir di belakang. Beberapa tuh masih bocil-bocil dulu saudara 10 tahun lalu. Masih SMP, masih SMA. Sekarang udah pada pacaran, udah pada kerja, udah mau nikah saudara. Mereka masih melayanin. Nih 10 tahun lalu mereka masih anak youth di tempat kita saudara. Kita mesti kasih contoh. Ini loh nyara nyembah dalam roh tuh begini. Ikutin Kodio, main gitar 1625. Oh rialaba shake diaralaba kata yaba shake diaralaba. Mereka diem aja. Ya udah, saya mesti contohin. Kalau saya ikutan dia mereka nggak tahu cara nyembah dalam roh. Saya mesti, ayo, nggak peduli. Mau anak-anak DNA kita diem semuanya kalem-kalem. Kayaknya anak Puri itu anak komplek saudara. Kita tuh anak baik-baik, gereja bener anak baik-baik semua saudara. Kerjanya cuma sekolah, ngeles, main padel, pulang, udah. Sekolah, ngeles. Anak rumah semuanya, diem aja.
Diam aja. Tapi kalau kita pengurus juga diam, mereka nggak tahu cara nyembah Tuhan. Jadi saya bilang sama pemimpin, mau mereka ikutan nyembah, mau enggak kamu di depan duduk nyembah Tuhan. Kasih lihat. Karena mesti dimodelkan. Harus dimodelkan, saudara. Next, budaya keluarga dan budaya gereja dibangun atas apa yang saudara izinkan masuk dalam keluarga saudara. Kalau saudara izinkan anak saudara ngomong kasar, itulah yang akan terjadi. Kalau saudara izinkan anakmu nggak sopan sama yang lebih tua, itulah yang akan terjadi. Saudara, I understand this generation speaks in either bahasa or in English. Dan kepada semua orang mereka ngomongnya you. You mau makan apa ntar? Begitu suruh bahasa Indonesia, kamu mau makan apa? Ini koko, nggak pakai kata kamu. Kalau bahasa Inggris emang you semuanya, you. Begitu terjemahkan ke Indonesia, kalau ketemu sama koko-koko yang lebih tua 20 tahun jangan ngomong kamu, gak sopan. Ngomongnya koko mau makan apa. That has to be modeled. Mesti diajarin, saudara. Kalau ketemu berpapasan sama pastor, sama Om Sam di lorong HOB, Shalom Om, jangan main HP, tunduk. Ini gini, kayak terus. Itu mesti diajarin, saudara. It has to be modeled. I'm sorry, makin kesini saudara, hal-hal yang menial, hal yang kecil, yang bagi kita tuh udah biasa zaman dulu, mesti diajarin. Karena mereka udah kebiasa di sini. Saya ngucap syukur Menkom Digi kita, siapa Menkom Digi kita? Ibu Hafid, Meutia Hafid, sosmed di bawah 16 tahun gak boleh. Saya ngucap syukur untuk itu. Untung pemerintah kita ada yang peduli sama anak-anak generasi kita. Saudara, untung ada yang peduli. Saudara, perhatikan saudara. Ketika Eli menegur anak-anaknya, kalau kamu dosa sama Tuhan, siapa yang jadi perantara? Ada slide-nya. Tetapi tidaklah didengarkan mereka perkataan ayahnya itu. Saya tahu saudara, memang gak ada yang sempurna. Orang tua gak ada yang sempurna. We have tried our best. Kita udah jadi orang tua terbaik versi kita. Yes, saudara. Itu yang penting, saudara. Di dalam kitab Imamat apa kitab Ulangan, saudara forgive me, ada ayat mengatakan Tuhan akan menimpakan kesalahan bapa kepada keturunan ketiga dan keempat. Saudara baca kitab Yehezkiel sama kitab Yeremia itu sudah dianulir sama Tuhan. Sudah dianulir. Tuhan yang ngomong sendiri. Sekarang kesalahan setiap bapa akan ditanggung oleh generasi itu sendiri. Kesalahan anak akan ditanggung oleh anak itu sendiri. Siapa yang berdosa, dia yang akan mati. Saya mau katakan begini, Bapak Ibu jangan terintimidasi. Pak, saya udah jadi orang tua gagal, Pak. Aduh, saya ngaku dosa deh, Pak. Saya tobat, saya ngaku dosa, tapi sudah telat, Pak. Anak saya udah gede, saya udah gak bisa ngapa-ngapain lagi. Saya mau katakan bisa bertobat dulu. Jangan terus hidup dalam dosamu itu. Bertobat. Anak bisa ngelihat kok kalau bapaknya bertobat. Anak bisa sadar kalau mamanya bertobat, saudara. Mungkin kita udah gak bisa ngomong karena dia udah gede. Dia udah pacaran, dia udah mau nikah. Kita gak bisa ngomong seperti dia anak kecil. Tapi ketika dia ngeliat kehidupan kita berubah, anak juga bisa terkena dampak, saudara. Karena Yehezkiel sama Yeremia sudah membalikan itu. Apa yang dimodelkan akan diwariskan. Boleh kita baca bersama 1, 2, 3. Apa yang dimodelkan akan diwariskan. Saudara, saya berdoa Tuhan, apa warisan PIC? Apa warisan GBI Puri Indah? Ini gereja 29 tahun, kita masuk ke tahun 30. Saudara, kalau Tuhan belum datang, saya gak tahu kapan Tuhan datang. Tapi kalau Tuhan belum datang sampai 100 tahun ke depan, apakah gereja ini masih ada? Saya mikirin, apakah kita bisa sustainable sampai 50 tahun ke depan? Saya bilang tadi sama anak-anak youth, Koko usia 36 tahun. Anak saya Afiel usia 8 tahun. 10 tahun lagi anak saya akan kamu bina di youth. 10 tahun lagi. Enggak deh. 4 tahun lagi. Umur 12 tahun kan SMP 1 kan masuk ke DNA kan. In the next 4 to 5 years anak Koko akan kamu bina di youth. Tuh waktu berlalu dengan sangat cepat. 10 tahun lagi saya usia 46. Anak-anak yang tadi singer, yang choir, mereka juga mungkin udah usia saya sekarang. Mereka generasi akan terus bergulir. 10 tahun lagi apakah ada yang meneruskan iman itu kepada anak cucu kita? Mesti ada yang pikirin, saudara. Dan itu peran setiap bapak ibu di tempat ini. Saudara.
Mau Pak, saya udah jadi opa oma Pak. Oh, tetap penting itu. Saudara. Karena Amsal mengatakan orang baik meninggalkan warisan buat anak cucunya. Itu kata Amsal. Orang baik meninggalkan warisan buat anak cucu. Saya yakin itu bukan ngomong materi. Itu ngomongin soal prinsip kerajaan Allah. Next slide. Lihat. Daud itu punya anak bagus namanya Salomo. Tapi saudara tahu gak anaknya Salomo siapa? Jarang kita khotbah anak Salomo. Cucunya Daud. Siapa cucunya Daud? Rehabeam. Di zaman cucunya Daud, kerajaan kepecah dua. Kerajaan utara, kerajaan selatan. Di generasi ketiga. Pay attention to your third generation in your family. Kalau generasi founder, opa oma biasanya sih tanggung jawab, prinsip, nilai, keras, komitmen, kesetiaan. Itu. Generasi kedua, ya kan juga ngikutin. Kan zaman dulu keras saudara, gak boleh bantah kan atas kan saudara. Mesti uhau kan saudara. Ya kan. Mesti sopan, mesti denger. Oh, jadi ngikut aja saudara. Ngikut. Generasi ketiga kecolongan. Karena sekarang udah tumbuh pakai handphone. Udah beda. Selalu generasi ketiga yang bermasalah. Abis Musa ada Yosua. Abis Yosua siapa? Kita gak tahu anaknya Yosua yang mana. Masuk ke zaman hakim-hakim. Abis Daud ada Salomo. Abis Salomo Rehabeam. Saudara. Rehabeam anaknya nge-split kerajaan jadi dua. Saya mau khotbah nanti lebih dalam untuk Rehabeam ini. Next time saudara ya. Tapi intinya perhatikan saudara. Kita perlu mewariskan, melahirkan generasi-generasi yang takut akan Tuhan. Next slide. Saya kasih beberapa generasi. Anaknya Eli gagal, Hofni dan Pinehas. Karena anaknya Eli, seluruh keturunan Eli dihancurkan oleh Tuhan. Karena anaknya. Dan karena Eli gak pernah menegur. Anaknya Daud, Adonia. Ini adiknya Absalom. Abangnya kudeta, adiknya juga kudeta. Saudara, perhatikan dalam 1 Raja-Raja pasal 1 ayat yang ke-6. Selama hidup Adonia, ayahnya belum pernah menegur dia dengan ucapan, mengapa engkau berbuat begitu? Adonia gak pernah ditegur oleh Daud. Gak pernah ditegur, gak pernah dimarahin. Saya mau tanya, saudara ingat gak guru SD yang marahin saudara? Ayo. Ingat gak muka-mukanya? Mungkin nama lupa, tapi mukanya ingat gak yang galak gitu? Lebih ingat mana? Guru yang galak apa guru yang biasa-biasa aja? Saya kemarin bacain ayat ke anak saya, Aviel Briel. Ini ada ayat Amsal. Ya. Anak, orang tua jangan menyayangkan didikan kepada anakmu. Ya. Ada kata rotan di situ. Dia nanya, rotan apa Pi? Udah kamu gak usah tahu. Itu kayak tongkat kayu. Zaman dulu papi pakai penggaris kayu ditepuk pantatnya tuh. Zaman dulu pakai penggaris kayu, pakai mistar namanya. Sekarang udah gak ada mistar. Saudara. Ya. Tapi Alkitab mengajarkan orang tua perlu mendisiplinkan anak. Jadi Aviel Briel, kalau papi mami marahin kamu, kalau papi mami disiplin kamu, kamu terima. Itu baik buat kamu. Karena ayat berikutnya berkata, anak yang menerima didikan, orang tuanya bersuka cita. Saudara, kita mesti ngomongin ayat ke anak kita dari kecil. Saudara perlu ngomongin. Supaya kita gak ditegur Tuhan, kenapa kau menghormati anakmu lebih daripada menghormati aku? Ya kita mungkin gak pakai cara zaman dulu lah. Wah dulu mah abis atau saudara lah saya digebukin lah. Abis zaman dulu, sekarang mungkin udah enggak. Tapi disiplin tetap sama. Value-nya gak berubah. Saudara, makanya saya kalau baca buku Gentle Parenting. Anak jangan dimarahin. Cobain aja punya anak dulu. Bahasanya mah enak, Gentle Parenting. Ngejalin hari demi hari. Ya tentu kita gak marah kayak tanpa alasan, marah kayak kebablasan tentu tidak. Beda lah sekarang saudara. Tapi disiplin perlu. Saudara, saudara tahu anaknya Samuel? Saya dengan Pastor Michael kemarin kita bikin podcast, baru kemarin keluar di hari Sabtu. Judul podcast kita, pengurapan tidak serta-merta membuat saudara menjadi orang tua yang baik. Anointing is not equal with good parenting. Mau saudara ditumpang tangan, diurapi pakai minyak segala macam, itu belum tentu membuat saudara menjadi orang tua yang baik. Tahu anaknya Samuel?
Dalam pasal yang ke-8, kedua anak Samuel, dua-duanya tidak hidup menurut kehidupan ayahnya dan mereka hancur. Itu anaknya Samuel. Kenapa? Karena Samuel melihat contoh dari Imam Eli. Dia gak punya good figures how to deal with their kids. Kalau saudara bilang, Pak, it's too late. Saya juga dulu, akong saya, opa saya gak ngajarin saya hidup keras, saya tough. Ya oke, bagus. Saya jadi hidup orang yang benar. Ya good for you. Gak semua orang bisa begitu. Tapi jangan ngulangi apa yang akong kita lakukan. Jangan ulangi apa yang opa kita izinkan terjadi. Jadilah orang tua yang baik buat anak-anak ke depan. Saudara, untuk menciptakan generasi yang ilahi, kita perlu menjadi orang tua yang ilahi. Saudara, saya mau kasih beberapa gambar. Saudara foto aja karena saya mau dengan cepat, waktu kita terbatas. Saya mau kasih lihat. Tadi kan saya kasih contoh, di kerajaan utara sama selatan kebagi dua. Kerajaan utara dipimpin oleh Yerobeam. Kerajaan selatan dipimpin oleh Rehabeam. Yerobeam utara 10 suku, selatan 2 suku Israel. Di keturunannya Yerobeam, yang ini utara ya, ini semua keturunan utara. Sampai 200 tahun setelah Yerobeam semuanya hancur. Gak ada raja yang benar. Saudara. Dan Alkitab mencatat semua mengikuti dosa ayahnya. Semua mengikuti dosa Yerobeam. Raja Nadab anaknya Yerobeam. Nanti saudara baca aja ayatnya. Banyak. Raja Baesa, cucunya Yerobeam, hidup menurut dosa opanya. Raja Zimri, hidup menurut dosa Yerobeam, dia mati bunuh diri. Raja Omri, hidup lebih jahat dari sebelumnya. Raja Ahab, nah kalau Ahab kita udah ngerti lah ya. Lebih jahat lagi, dia sampai nikahin Isabel. Dia memasukkan dewa Baal kepada penyembahan bangsa Israel. Next. Habis Baal siapa? Raja Ahazia, hidup menurut dosa dan tingkah laku ayahnya. Raja Yoram, hidup menurut dosa Yerobeam. Raja Yehu masih mendingan dikit deh, makanya saya kasih warna hijau. Karena Tuhan minta Yehu membasmi seluruh keluarga Ahab. Tapi di akhir kehidupan Yehu, dia pun kembali tetap mengikuti dosa Yerobeam. Raja Yoahas hidup menurut dosa Yerobeam dan dosa ayahnya. Raja Yoas, ia tidak menjauh dari dosa Yerobeam. Itu saya kutip dari Alkitab langsung. Raja Yerobeam kedua, ia tidak menjauh dari dosa Yerobeam. Maka mengakibatkan bangsa Israel berdosa pula. Raja Zakaria tidak hidup menjauh dari dosa Yerobeam. Raja Menahem tidak menjauh dari dosa Yerobeam. Raja Pekahya, Raja Pekah. Saudara lihat aja di rumah, foto aja. Lihat. Saya percaya itu maksudnya gini. Karena orang kita terlalu menspiritualkan. Aduh Pak, ini kan kutuk keturunan Pak. Ini kutuk, kita sudah patahkan kutuk itu. Iya saya percaya kalau kutuk gampang Pak, dipatahnya. Darah Yesus lebih berkuasa daripada kutuk, amin gak? Ini soal habit, kebiasaan. Kebiasaan lebih berat daripada kutuk saudara. Kutuk mah darah Yesus gampang. Di kayu salib sudah dipatahkan segala kutuk-kutuk keturunan itu. Tapi kebiasaan, gaya hidup yang dipertontonkan dari generasi ke generasi, itu perlu dipatahkan. Saudara, ini udah ada contoh nih. Saya mau kasih lihat sekarang Raja Selatan. Saudara, raja-raja dari kerajaan selatan. Next. Saya ambil contoh 5 raja. Ada yang berbeda daripada raja-raja utara. Coba yang beda apa? What's the difference between the northern and the southern kingdom? In the southern kingdom, you will see the name of the mother. In every good kings, nama ibunya dan dari mana dia berasal ditulis. Saudara, dalam perjanjian lama, kalau anaknya jelek, nama ibunya jarang ditulis. Anaknya Samuel, kita nggak tahu siapa istrinya, ibunya kita nggak tahu. Imam Eli, ibunya, istrinya kita nggak tahu namanya siapa. Tapi raja-raja ini hidupnya tidak menyimpang. Nama ibunya adalah Azubah, anak Silhi. Raja Yoas, ibunya adalah Zibia dari Beersheba. Saya mau katakan perempuan itu penting banget. Kalau saudara single parents and your kids stuck with you, father or daddy or papa. Saya mau katakan saudara berlaku menjadi bapak dan menjadi ibu bagi anakmu. Lebih susah, saya tahu. Tapi nasi udah jadi bubur, saudara mesti bertindak sebagai dua-duanya. Kalau saudara single parents menjadi ibu, didiklah anak-anakmu. Jangan kutukin yang lama. Nah, ingat bapak lu yang dulu. Gak usah diomongin, itu udah jadi basi. Gak usah, supaya dia gak menghidupi apa yang saudara hidupi. The curse stops with you. Saudara. Tapi setiap anak yang baik, setiap raja yang baik ditulis nama ibunya adalah Yowadan dari Yerusalem. Nama ibunya adalah Yekolnya dari Yerusalem. Nama ibunya. Ini ada pola. Berarti satu perbuatan generasi mempengaruhi kesuksesan generasi berikutnya saudara.
Hence, saya mengusung advocating our church is Puri Intergen Church. Saya nggak puas kalau hanya satu generasi yang dipakai Tuhan luar biasa. Generasi pendahulu, Bapak Ibu Om Tante pengerja-pengerja yang dulu ngebangun gereja ini. Kan dulu kita dari Puri Mall, saudara. Ini gereja, gedung ini jemaat yang beli ini, jemaat. Saudara, dulu pada patungan semua bertahun-tahun kita nyicil ini, saudara. Tapi buat apa kalau generasi penerus nggak bisa meneruskan? Buat apa monumen kalau generasi penerus nggak ada value, prinsip, nilai-nilai yang sama? Buat apa? Makanya kita butuh mama-mama rohani, kita butuh cici-cici rohani, koko-koko rohani, kita butuh mentor-mentor rohani untuk mendidik yang berikutnya. Takut akan Tuhan, saudara. Itu value dari Intergen Church. Itu value daripada lintas generasi. It's not about us, it's always about the next generation. Saudara, slide terakhir saya. Jadilah orang tua sepanjang masa. Ini saya ambil dari slide terakhir sesi dari Parenting Project, sesi terakhir. Jadilah orang tua sepanjang masa. Saudara, bagi mama-mama, ibu-ibu, nanti ada acara tuh. Khusus camp pemulihan antara ibu dengan anak. Bapak-bapaknya gak ikut. Enak Pak, kita bisa nonton bioskop aja. Biar mama sama anak yang ikut di sini dulu. Bapak-bapaknya bisa main pedal dulu. Ikutin daftar. Karena itu spesifik buat hubungan ibu dengan anak. Saudara. Mau anak udah gede, anak udah kecil, anak remaja, ya kalau di bawah 12 tahun belum bisa karena belum ngerti. SMA, SMP udah bisa, kuliah udah bisa, ke atas udah bisa. Saudara udah nikah, datang. Karena kalau ada hal yang belum dimaafkan dan diampuni oleh mamamu, itu akan ngulang ke pernikahan kamu. Dan itu kita udah lihat berkali-kali. Karena dia belum bisa ngampunin mamanya, itu kebawa ulang di pernikahan dia. Itu perlu dibereskan, saudara. Jadilah orang tua sepanjang masa. Saya tulis menjadi orang tua pekerjaan yang tidak mudah. Ketika anak kita udah beranjak dewasa, ketika anak kita beranjak remaja, tetaplah berfungsi sebagai orang tua. Sekalipun kita udah jadi opa oma, tetaplah berfungsi sebagai opa dan oma yang memodelkan teladan Kristus lewat hubungan nyata. Amin Bapak Ibu. Saya berdoa gereja ini gereja yang sehat, bukan karena jumlah, tapi karena ada keluarga demi keluarga yang dipulihkan. Ada generasi demi generasi. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Saya mau nyanyi satu lagu, saudara, lagu lama. Tahu gak lagu Bersama Keluargaku? Saya nanya ke anak-anak Gen Z, mereka udah gak tahu lagunya, saudara. Taunya lagu battle ya semua, saudara. Ini lagu baru. Adik-adik, ini lagu baru. Bagi yang tua kita udah tahu lagu ini. Kita nyanyikan bersama keluarga. Bersama keluargaku melayani Tuhan. Bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Bersama keluargaku melayani Tuhan. Bersatu selamanya mengasihi Tuhan. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Bersama keluarga kami, bersama keluargaku melayani Tuhan. Bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan.
berdoa Tuhan, generasi demi generasi di gereja ini dipakai Tuhan secara luar biasa. Kami mengucapkan berkat buat anak cucu kami Tuhan. Mereka yang ada di sekolah minggu sekarang di DNA Kids, Tuhan berkati. Mereka yang di DNA Com, Tuhan berkati. Di DNA Pathway, Tuhan berkati. Mereka yang ada di ibadah raya, Tuhan berkati. Segenap orang tua, opa, oma, Tuhan berkati. 5 generasi dipakai Tuhan di tempat ini. Sampai kami tutup usia, kami tetap produktif dan dipakai Tuhan. Berkati Tuhan GBI Puri Indah, berkati PIC Tuhan. Oh Tuhan Yesus, apa yang telah ditanam oleh generasi founder di tempat ini boleh diteruskan sampai generasi ketiga dan keempat di tempat ini. Sampai Tuhan datang kali yang kedua. Kami rindu melihat anak-anak kami Tuhan hidup takut akan Tuhan, cinta akan Tuhan, tidak kompromi dengan nilai-nilai dunia. Bapak berkati segenap orang tua yang ada dalam pergumulan. Kami tahu Tuhan makin kesini hidup gak makin mudah, ekonomi gak makin mudah. Tapi urapi kami Roh Kudus untuk jadi orang tua yang berhikmat. Dalam segala kelemahan kami Tuhan, hamba berdoa kuasa Tuhanlah yang menjadikannya sempurna. Hamba berdoa mereka yang sedang menantikan anak. Mungkin sudah cukup lama mereka menantikan keturunan Tuhan. Biarlah Tuhan berkati rahimnya Tuhan Yesus. Berkati Tuhan Yesus, baik pria, suami dan istri Tuhan berkati. Buka Tuhan Yesus pintu-pintu yang tertutup dibuka dalam nama Yesus. Mereka menantikan pasangan hidup, berikan yang terbaik dalam nama Tuhan Yesus. Oh terima kasih Tuhan, berkati jemaat-Mu. Kami telah dengar firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Mari kita memberikan persembahan. Sebelum itu, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk semua berkat-Mu dalam hidup kami. Sebentar kami mau memberikan persembahan. Biar Engkau yang sertai Tuhan agar persembahan ini dapat menyenangkan hati-Mu dan juga menjadi berkat bagi orang lain. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bagi saudara yang ingin memberikan persembahan, saudara dapat mentransfer ke nomor rekening yang ada atau scan QR Code yang tersedia di layar dan juga di kursi saudara. Dan bagi saudara yang memerlukan amplop persembahan, saudara dapat mengangkat atau melambaikan tangan agar Asher dapat membantu saudara. Selamat memberi! Dan berikut adalah pengumuman kegiatan Puri Intergen Church minggu ini. Mari datang dan alami hadirat Tuhan dalam doa dan penyembahan Intergen Prayer, Selasa 5 Mei 2026 pukul 7 malam di Revival Hall PIC House of Blessing. Hai wanita-wanitanya Tuhan, mari datang dalam ibadah Women in Christ, Kamis 7 Mei 2026 pukul 10 pagi, yang akan dilayani oleh Pastor Julita Manik di PIC Puri Indah Mall, basement G4, Zona Merah. Shalom wanita-wanita yang dikasihi Tuhan Yesus. Shalom. Kami percaya keintiman keluarga adalah karya Tuhan yang mewariskan iman. Tidak jarang kita menghadapi banyak tantangan dalam hubungan antara ibu dan anak, kesalahpahaman, jarak hati, bahkan luka yang tidak terlihat. Namun kami percaya Tuhan punya rencana yang indah untuk setiap keluarga. Women in Christ mengadakan program khusus bagi para wanita dan anak-anaknya untuk mengikuti program Heart to Heart Legacy of Faith yang akan diadakan pada hari Sabtu 9 Mei bertempat di gedung House of Blessing. Daftarkan segera diri saudara dengan cara scan QR berikut atau hubungi nomor yang tertera di bawah ini. Kami tunggu kehadiran saudara. Tuhan Yesus memberkati. Mari datang dalam ibadah kenaikan Tuhan Yesus Kamis 14 Mei 2026 di Puri Intergen Church House of Blessing pukul 8, 10.30, dan 13 siang. Datang apa adanya dan biarkan Tuhan menjamah hatimu. Dan jangan lupa untuk hadir dalam ibadah 10 hari pencurahan Roh Kudus 15 sampai 23 Mei 2026 setiap pukul 7 malam di PIC Puri Indah Mall, basement G4, Zona Merah. Demikian pengumuman minggu ini. Bagi saudara yang memerlukan informasi lebih lanjut, saudara bisa menghampiri Helpdesk setelah ibadah ini selesai atau follow sosial media kami untuk informasi terbaru. See you next week and God bless you. Saya menyambut Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir, welcome untuk boleh beribadah bersama dengan kami minggu depan kalau belum ada tempat ibadah yang tetap. Mari angkat tangan kita, arahkan hatimu kepada Tuhan, sang sumber berkat itu sendiri. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, pulanglah dan bawalah segala berkat terbaik dari Allah Bapa. Cinta kasih daripada
Tuhan kita Yesus Kristus dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita sekalian mulai hari ini sampai Dia menjemput kita di awan-awan yang permai, bahkan sampai selama-lamanya. Mari seluruh umat Tuhan telah diberkati dan siap menjadi berkat. Sama-sama kita katakan amin. Happy Sunday, Tuhan Yesus memberkati.